Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi kana bi'ibadi khabiran basyira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Mas TV rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah yang berikan kesempatan kepada kita sehingga kita masih bisa melaksanakan rutinitas di bulan puasa ini. Insya Allah dengan keikhlasan kita mulai dari terbit fajar tadi sampai terbenamnya matahari, mudah-mudahan amal ibadah puasa kita pada hari ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat berikan salam, marilah kita selalu bacakan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti bisa bersama beliau di surga. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Mas TV rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang kedatangannya sangat dinantikan oleh orang-orang beriman. Mereka telah menyiapkan diri sejak bulan Sya'ban, Rajab, bahkan ketika Ramadan sudah masuk. Mereka menyiapkan secara fisik, lahir dan batin, sehingga ketika datangnya bulan suci Ramadan ini, mereka siap untuk menjalankan segala rutinitas yang akan membawa dampak amal besar kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada sebahagian orang yang mereka tidak dengan senang hati menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Bahkan menurut Abdul Aziz Asyahdan di dalam bukunya yang berjudul Puasa Tapi Keliru, dikatakannya di sana ada 5 golongan orang yang merugi selama bulan suci Ramadan. Padahal Rasulullah telah menjelaskan dalam sebuah hadisnya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Raghin ma anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha qabla aghyaghfirlah. Celakalah bagi seseorang yang ketika datang kepadanya bulan suci Ramadan, sampai selesai bulan suci Ramadan, Allah belum mengampuninya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita mengkaji secara singkat siapa sih golongan orang-orang yang merugi selama bulan suci Ramadan. Pemirsa Mas TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah orang yang menganggap biasa bulan suci Ramadan. Orang yang punya mindset seperti ini, dia tidak akan senang, tidak akan merasa gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Karena baginya bulan Ramadan dengan bulan yang lainnya sama saja, tidak ada perbedaan. Padahal jelas Rasulullah menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'akum sahru Ramadan aftaradallahu alaikum siyamahu tubtahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim wa yughallu fihi sayatin fihi lailatun khairum min alfi sahrin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepadamu bulan suci Ramadan, di mana pada bulan itu Allah menjanjikan kepada kalian untuk melaksanakan ibadah puasa. Pada bulan itu juga pintu surga dibuka lebar-lebar, dan pada bulan itu juga pintu neraka ditutup, dan pada bulan tersebut syaitan dibelenggu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingat kata Rasulullah, pada bulan itu juga ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Pemirsa Mas TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apakah bulan yang begitu mulia ini masih kita anggap sebagai bulan biasa saja? Tentunya tidak, pemirsa. Karena pada bulan ini semua amalan kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Oleh karena itu, rugi sekali orang yang mengatakan bulan Ramadan sama dengan bulan yang lainnya. Pemirsa Mas TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang pertama. Yang kedua, golongan yang merugi adalah orang yang alim hanya bulan Ramadan saja. Orang yang demikian ini, kata Imam Ahmad di dalam bukunya, adalah orang yang paling buruk dan orang yang paling merugi. Orang yang
dulunya jelek, ketika bulan Ramadan menjadi baik, itu bagus. Yang dulunya dia tidak membaca Al-Quran, tetapi ketika bulan suci Ramadan dia lancar atau rajin baca Quran, maka itu baik. Ketika di bulan selain Ramadan dia tidak sholat, ketika bulan Ramadan dia sholat, itu baik sekali. Tetapi alangkah meruginya ketika bulan Ramadan pergi, maka semua kegiatan yang baik yang dia laksanakan selama Ramadan dia tinggalkan. Itulah yang menyebabkannya menjadi orang-orang merugi. Padahal selama 30 hari kita sudah dihabit oleh Allah untuk membentuk karakter kita menjadi lebih baik. Kenapa setelah keluarnya atau selesainya bulan suci Ramadan kita kembali seperti sedia kala? Alangkah meruginya kita jikalau kita melakukan perbuatan yang demikian. Masyiral muslimin, pemirsa Kompas TV rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu golongan yang kedua. Kemudian golongan yang ketiga dikatakan oleh Abdul Aziz Asy'adahan dalam kitabnya, yang merugi adalah orang yang hanya menahan lapar dan dahaga saja. Ini pernah dijelaskan Rasulullah dalam sebuah hadisnya yang sahih. Rasulullah bersabda, "Rubba sha'imin hazzahu min siyamihi al-ju' wal atas, wa rubba qa'imin hazzahu min qiyamihi asy-syahr." Kata Rasulullah, banyak orang yang puasa yang tak mendapat apa-apa dari puasanya, hanya lapar dan dahaga saja. Dan banyak orang yang qiyamul lail, dia tidak mendapat apa-apa dari qiyamul lailnya kecuali begadang saja. Masyiral muslimin, pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang ini merugi? Padahal dia puasa, padahal dia qiyamul lail, rupanya dia tak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang salah selama bulan suci Ramadan. Lidahnya tak dia tahan untuk mengunjing, matanya tak dia tahan untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, tangannya tak dia tahan untuk jangan melakukan perbuatan maksiat. Itulah yang menyebabkan dia rugi, karena mereka tidak bisa menahan dirinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, sehingga puasa yang mereka lakukan hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Tentulah sangat rugi sekali kalau kita termasuk ke dalam golongan yang ketiga ini. Pemirsa Kompas TV rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun golongan yang keempat yang merugi adalah orang yang tidak memanfaatkan waktu-waktu di bulan suci Ramadan. Pemirsa Kompas TV rahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang demikian ini adalah orang yang merugi sekali. Mereka hanya tidur di siang hari. Karena mereka puasa, dia tidur di siang hari, kemudian malamnya bergadang tanpa melakukan rutinitas amal ibadah yang soleh yang bisa menambah pundi-pundi pahala. Padahal jelas waktu-waktu bulan Ramadan ini sangat berharga sekali. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya yang artinya adalah orang yang meninggalkan amal soleh, amal kebajikan bulan Ramadan, maka mereka menjadi orang-orang yang paling merugi. Karena sekali lagi pemirsa, bulan Ramadan waktunya sangat berharga sekali. Bahkan orang yang tidur di siang hari dengan catatan tidak berlebihan, maka dia mendapatkan pahala. Subhanallah. Di luar bulan suci Ramadan mungkin kita tidak mendapatkan hal demikian, tetapi bulan suci Ramadan tidurnya seorang puasa di siang hari dengan catatan tidak berlebihan, maka kita akan mendapatkan pahala. Artinya waktu bagaimanapun di bulan suci Ramadan itu amatlah berharga sekali. Itu adalah golongan yang keempat yang merugi, yang melalaikan waktu-waktu di bulan suci Ramadan. Yang terakhir pemirsa Kompas TV rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir merugi adalah orang yang tetap bermaksiat di bulan suci Ramadan. Ini dikatakan oleh Imam Ahmad adalah orang yang paling buruk dan paling merugi sekali. Padahal Rasulullah dalam sebuah hadisnya yang sahih dikatakan, "Fattaqullaha syahrul Ramadan, fa innal hasanatu tudha'afu fihi wa kadzalika sayyi'at." Kata Rasulullah, bertakwalah kepada Allah pada bulan Ramadan, karena sesungguhnya kebajikan dilipat gandakan oleh Allah, wa kadzalika sayyi'at, begitupun dengan perbuatan buruk. Artinya, kalau misalnya di luar bulan suci Ramadan kita melakukan perbuatan buruk, dosanya 10, maka di bulan Ramadan dilipat gandakan Allah dosanya tersebut.
Maka merugi sekali jikalau kita tetap melakukan perbuatan maksiat selama bulan suci Ramadan. Padahal siar-siar agama di bulan suci Ramadan amat lantang sekali. Kenapa kita masih melakukan perbuatan maksiat? Di masjid, di musola, dimanapun ramai sekali orang membaca Al-Quran. Apakah tidak tergugah hati kita untuk meninggalkan maksiat? Andai kata tidak tergugah hati kita meninggalkan maksiat, maka sesungguhnya kita sedang termasuk golongan yang paling merugi, dan dikatakan Ahmad adalah golongan yang paling buruk sekali. Pemirsa Mas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan termasuk ke dalam golongan orang-orang merugi, sehingga ketika bulan Ramadan selesai, benar-benar kita menjadi hambanya yang bertakwa sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.